Oke teman-teman, balik lagi di kelas profesional live stream event. Nah, di sini sekarang kita akan cerita-cerita juga nih sedikit tentang ekspektasi kerja di lapangan. Karena ya kalau di sosial media kelihatannya kan keren ya, bagus, seru gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya tuh ngeselin. Banyak banget tekanan-tekanan yang harus kita tahu juga. Kalau misalnya kita baru-baru masuk, kita belum tahu ekspektasi kerja di lapangan, kita akan lumayan tertekan. Makanya ini akan gue jelasin sedikit ekspektasi apa yang harus kalian terapin ketika kerja di lapangan dan gimana gambarannya ketika kerja di lapangan. Oke, yang pertama, ekspektasinya. Live stream event itu bukan tempat untuk trial and error. Jadi kalau lu belum terlalu ngerti atau lu masih mau nyoba-nyoba, saran gue, banyak-banyakin coba-cobain di rumah dulu aja. Jangan di lapangan. Mungkin hindarin banget untuk nyoba-nyoba di lapangan. Karena ya, kita nggak akan tahu. Dan biasanya kalau misalnya kita pakai live stream itu tersistem, yang error itu bukan cuma satu biasanya. Dan troubleshootnya itu lebih susah lagi karena makin banyak hal-hal yang udah makin tersambung nih, makin tersistem. Makanya live stream itu jangan coba-coba jadi tempat untuk trial and error. Jadi ya mungkin errornya ada, tapi jangan kita pakai buat coba-coba juga kecuali kalau urgent banget atau kita udah mentok nih lagi error, kita nyari akal-akalan caranya, ya udah itu nggak apa-apa, itu kan darurat dan survive itu jatuhnya ya. Kita nyari gimana caranya supaya kita bisa selamat di dalam kondisi error tertentu. Tapi kalau misalnya lagi aman-aman aja, jangan jadiin tempat trial and error. Terus yang perlu lo tahu juga nih, di event itu tekanan kerjanya itu tinggi. Kayak misalnya waktu setupnya terbatas. Dan kadang ini juga bisa berbenturan dengan budget juga nih. Yang harusnya kita setupnya tuh H-1, tapi karena budget kliennya kecil, jadi dia nggak mau setup H-1, dia maunya setup di pagi hari, terus acaranya itu pagi-pagi. Nah itu kan berarti waktunya terbatas, dan timeline-nya pun juga ketat. Dan yang bikin tekanan kerja tinggi adalah banyak pihak yang bergantung. Apalagi pihak-pihak ini biasanya udah pada bayar, dan biasanya untuk live stream ini tuh harganya nggak murah. Jadi ya tekanan kerjanya makin tinggi nih untuk kita bisa bikin lebih sempurna lagi. Dan makanya kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan itu bakal berdampak langsung, bakalan langsung kelihatan. Makanya kelihatan tuh kalau kita ngelakuin kesalahan sedikit, makin tertekan lagi kita. Nah terus juga di lapangan lu harus ekspektasiin kalau misalnya kondisi lapangan itu nggak selalu ideal. Jadi kayak misalnya perubahan layout mendadak, ruangannya ternyata sempit nih, atau ya keterbatasan listrik dan internet, atau bahkan alatnya bermasalah. Nah, yang 3 poin ini nih, ini sebenarnya bisa banget kita hindarin dengan cara kita survei. Jadi kita survei, kita tanya-tanya semua, layoutnya kayak gimana, penempatannya kayak gimana, ruangannya sebesar apa, dan kita bisa naruh berapa kamera di situ. Bahkan buat listrik dan internet nih, sebenarnya tuh listrik itu bisa kita tanya-tanya ke venue-nya, listriknya tuh disediainnya berapa, dan juga kalau internet nih kita bisa ngecek nih apakah ada gangguan atau enggak. Tapi biasanya di akhir tuh kayak ada aja gitu yang bermasalah, kayak ini tadi yang gue bilang, tiba-tiba perubahan layoutnya mendadak. Ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Kita udah planning nih dari Hamin seminggu, Hamin sebulan layoutnya kayak gini, tapi tiba-tiba kliennya atau ada protokoler minta layoutnya dirubah. Nah inilah kondisi lapangan yang nggak pernah ideal, walaupun udah dipersiapin secara matang-matang. Nah tapi kalau misalnya keempat nih, ada alat yang bermasalah. Nah itu ya biasanya gimana cara kita harus nyiapin backup-backupnya, atau gimana caranya kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Karena kalau alat bermasalah itu biasanya ya dilimpahkannya ke kita. Kan kalau kayak ruangan sempit, terus keterbatasan listrik dan internet, perubahan layout mendadak itu kan nggak full dari kita ya. Jadi itu biasanya tuh kita masih ada kerja sama dengan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya alatnya bermasalah, apalagi alat kita sendiri, udah itu kita harus tahu gimana caranya supaya kita bisa ngatasin dan tetap berjalan lancar. Live streaming di lapangan ini adalah tentang kerja sama tim dan sistem. Jadi kita semua tuh, terutama di live streaming event ini, saling bergantung antar divisi atau antar vendor. Jadi nggak bisa tuh kita sebagai tim live stream, kita maunya sendiri-sendiri aja. Kita nggak mau kenalan sama audioman, kita nggak mau kenalan sama show directornya, nggak bisa. Kita tuh adalah tim dan kita kerja sebagai sistem. Makanya komunikasi adalah hal yang krusial banget. Jadi bukan cuma asal ngobrol doang, bukan cuma asal yapping, tapi komunikasi, ngejelasin kebutuhannya apa. Kalau misalnya ada kendala, jelasin kendalanya apa. Kalau misalnya ada kenapa-kenapa, jelasin juga. Biasanya paling simpel tuh misalnya kayak antar vendor sih. Antar vendor tuh sering ada bermasalah. Ya makanya kalau misalnya kita baru-baru di lapangan, kita jangan so jadi yang paling tahu tuh. Kita harus kenalan dulu sama vendor-vendornya. Misalnya kita ada vendor audioman, kita kenalan sama audioman ya, karena kita pasti butuh audio dari situ. Gak bisa audio live streamnya jelek, kita langsung salahin itu audiomannya jelek. Lah tapi kan kita yang bertanggung jawab di live streamnya. Kita yang harusnya monitoring, kita yang harusnya tahu gimana cara bagusnya. Makanya itulah pentingnya komunikasi dan menjalin tali silaturahim gitu. Jangan malah bermusuhan. Nah, karena kita adalah kerja tim dan sistem, kayak yang tadi gue bilang, kesalahan di sini dapat berdampak ke keseluruhan sistem.
Misalnya kayak audio man-nya nih sebenarnya bermasalah nih. Audio man-nya lupa naikin mic, misalnya naikin fadernya. Nah, itu yang terdampak bisa ke IO-nya, bisa ke show director-nya, atau bisa juga ke live stream-nya juga. Semuanya kena juga. Gitu. Makanya kita harus benar-benar ya nggak boleh bermusuhan di situ. Harus saling menjaga, harus saling berteman. Nah, selanjutnya adalah soft skill yang wajib kita miliki. Ya, ini sebenarnya sih lebih ke soft skill dan attitude sih. Jadi untuk kita kerja di lapangan, kita kerja di event, ini lu wajib banget ada ini semua nih. Yang pertama itu tepat waktu. Jadi nggak usah ditanya lah ya, karena event itu tuh ya urusannya sama waktu. Apalagi kalau misalnya eventnya itu kita berhubungan dengan TV. Itu lebih serius lagi tuh. Kalau di TV itu benar-benar waktu kelewat semenit 2 menit aja tuh berdampak banget. Terus di lapangan kita juga harus kooperatif nih. Ini sama kayak yang tadi gue jelasin, yang mana kita itu di lapangan akan banyak ketemu orang yang nggak kita kenal. Bahkan ada vendor-vendor yang lain, atau bahkan bisa jadi nih kita di hire sebagai vendor live stream, tapi ternyata di tempat yang sama ada vendor live stream juga. Jadi ada 2 live stream, itu bisa juga kayak gitu. Nah, kita nggak boleh egois, kita nggak boleh malah berasa kompetitif nih, jangan. Kita ada di event yang sama, tujuan kita sama, mensukseskan event tersebut. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu, ya jangan malah jadi kompetitif. Dan yang pasti juga, karena kita kerja sama juga, kita harus responsif juga. Kalau misalnya ada kebutuhan apa-apa, ya kita harus cepat juga ngeresponnya. Apalagi kalau misalnya ada permasalahan, ada troubleshoot, ya kita harus responsif juga, cepat juga. Terus yang ketiga, soft skill yang wajib kita miliki itu adalah selalu memiliki persiapan yang matang. Ini kayak yang tadi gue bilang di awal, lapangan itu bukan tempat untuk trial and error. Error iya, tapi trial kalau bisa dikurang-kurangin. Terus soft skill yang keempat, ini adalah adaptasi dan problem solving. Kayak gue bilang tadi juga, di lapangan itu tuh bukan tempat yang ideal. Lu kalau nyari tempat yang ideal ya di mana gitu event tempatnya ideal? Jarang banget. Walaupun kita persiapannya secara sebulan pun pasti ada aja. Gitu. Makanya kita harus punya skill adaptasi dan problem solving. Jadi ketika kita ada permasalahan-permasalahan kayak yang sebelumnya nih, tiba-tiba penempatan layoutnya berubah, tiba-tiba kameranya ada yang nggak bisa satu misalnya, itu kita harus bisa adaptasi dan kita bisa ngerti tuh gimana cara problem solvingnya. Nah, yang paling penting ini nih, tidak defensif. Ini balik lagi karena kita harus kooperatif dan kita harus kerja sama-sama tim kan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ya kita harus ngobrol lah. Kita jangan malah defensif, kita jangan malah nyalain orang. Kalau misalnya ada permasalahan, ya udah kita bisa diskusikan. Yang penting nggak defensif sih, karena kalau misalnya defensif dan emang kesalahan itu di kita, malah jadi orang yang nyebelin gitu loh. Nah, itulah kurang lebih ekspektasi di lapangan yang teman-teman harus tahu ini sebelum teman-teman terjun di lapangan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.